Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan pemirsa semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, bersemangat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan senang sekali program PTV Show atau podcast TV Show bisa kembali hadir, tentunya menyapa Anda semuanya bersama dengan saya Vini Alyani. Dan kali ini tema kita adalah keunggulan lulusan Prodi Ilmu Hukum di era Society 5.0 bersama dengan Ketua Program Studi Ilmu Hukum UMJ yaitu Bapak Dr. Abi Maulana SHMH yang saat ini juga sudah bergabung nih bersama saya. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Abi. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Berhadapan dengan orang ahli hukum nih kayaknya tenang gitu, kita auranya ini beda karena masalah permasalahan hukum apapun tahu nih Pak ya, insya Allah bisa aman nih dan terlindungi dari segala macam kejahatan. Amin gitu. Ya. Nah Pak Abi, sebelum kita tahu nih Pak Abi keunggulan lulusan nanti Prodi Ilmu Hukum, prospeknya seperti apa, boleh juga dong Pak, sebenarnya manfaatnya belajar ilmu hukum tuh apa sih? Kenapa kita harus belajar ilmu hukum, bahkan sampai nih mungkin para mahasiswa ataupun calon mahasiswa nih mengambil jurusan ilmu hukum gitu Pak? Oke, baik. Ya. Pada prinsipnya hukum dengan masyarakat itu adalah tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi artinya di mana ada masyarakat di situ pasti ada hukumnya. Baik yang dibuat karena sengaja, kesepakatan dari masyarakat, atau mungkin di era sekarang negara sebagai pencipta hukumnya. Sehingga bagaimana keberadaan hukum di tengah masyarakat itu ya yang utama adalah hukum bisa bersinergi dan membawa kemanfaatan bagi masyarakat. Sehingga menjadi sangat penting sekali bagi masyarakat untuk mempelajari ilmu hukum atau setidaknya mengetahui hukum itu seperti apa, yang dimana ya masyarakat dalam kehidupan sehari-hari itu tidak bisa dilepaskan dari hukum. Ya, mulai dari kita bangun pagi atau dalam kondisi subuh kita sholat, itu juga adalah bagian dari hukum. Bahkan kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dalam kerjaan atau rekan-rekan yang sedang dalam aktivitas sekolah ya sama, semua harus menjadi masyarakat yang taat hukum. Gitu ya Pak ya. Iya. Tapi ini ada image nih, biasanya kalau mahasiswa atau mahasiswa hukum nih harus yang serius misalnya, pinter gitu. Karena belajarnya tuh kayaknya berat gitu, apalagi ada KUHP gitu kan, kitab undang-undang hukum pidana gitu yang tebal banget itu harus hafal gitu. Emang seperti gimana sih Pak? Atau justru seru gitu belajar ilmu hukum Pak? Ya pada dasarnya ilmu hukum itu kan bagian dari rumpun ilmu sosial ya. Jadi apa yang dipelajari hukum itu ya tidak jauhnya apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau tadi dianalogikan ya berkenaan dengan mahasiswa hukum yang mempelajari undang-undang yang begitu tebal, pasal-pasalnya banyak, ayatnya banyak, sebenarnya tidak perlu juga untuk dihafal. Jadi tidak, ujiannya nggak harus hafalin KUHP Pak? Artinya minimal kita memahami dulu bahwa hukum ini terdiri dari berbagai bentuk kan. Makanya tadi saya ceritakan kenapa kita bangun sholat subuh itu, ya itu adalah hukum agama, hukum Islam. Ada yang sifatnya tertulis dan ada tidak tertulis. Nah kalau tadi diibaratkan berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang isinya adalah hukum-hukum tertulis, ya kita tidak harus menghafalnya, tetapi kita memahami bahwa undang-undang ini mengatur terkait tentang apa sih. Ya, dasarnya kenapa harus ada undang-undang ini, nah itu yang sebenarnya harus dieksplorasi lebih lanjut berkenaan dengan undang-undang itu. Nah, mahasiswa hukum sejak awal dilatih untuk meningkatkan penalaran dalam berpikir, pada dasarnya begitu. Karena yang dibutuhkan saat ini adalah mahasiswa-mahasiswa hukum itu adalah mampu menjadi problem solver ya. Orang yang kemudian di tengah masyarakat itu bisa membantu menyelesaikan berbagai masalah-masalah kemasyarakatan. Sehingga secara basic teori mahasiswa itu diberikan bekal yang cukup akademiknya, tetapi juga mereka juga dilatih untuk terbiasa terjun ke masyarakat untuk menjalankan berbagai upaya-upaya baik memberikan sosialisasi ataupun penyelesaian masalah-masalah secara konkret. Jadi seperti itu ya. Betul. Jadi sebenarnya
tenang, nggak harus dihafalin, yang penting dimengerti, karena kalau kita udah ngerti, paham, insya Allah udah hafal luar kepala ya. Betul. Pak Abi ya. Baik, nah Pak Abi ini kaitannya dengan hukum di era Society 5.0. Nah ini seperti apa nih? Karena kan semuanya serba digital. Apakah ada perubahan dari landasan hukum di Indonesia, ataupun juga apa ya, kejahatan-kejahatan mungkin yang tadinya nggak muncul, sekarang nih muncul gitu. Jadi seperti apa nih Pak Abi? Jadi kalau kita bicara Society 5.0 itu sebenarnya seiring dengan perubahan revolusi industri ya, 4.0 ya, 4.0, di mana saat ini keterbutuhan berkenaan dengan digitalisasi dan Internet of Things gitu ya, berkenaan dengan keterbukaan informasi itu sangat menjadi keharusan. Masyarakat di era sekarang di Society 5.0 adalah masyarakat yang cerdas. Iya. Karena teknologi itu kemudian bisa berintegrasi, bersinergi dengan kehidupan manusia, kehidupan masyarakat. Tetapi yang utama adalah begini ya, berkenaan dengan Society 5.0, komponen utamanya adalah tetap manusia. Jadi bagaimana tuh teknologi informasi itu kemudian dikembangkan untuk membantu kebutuhan dan membawa manfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat. Kalau kita lihat dalam perspektif hukum itu ada di mana, pada dasarnya adalah ya tadi, semakin berubahnya zaman di era sekarang, maka hukum juga harus mengikuti. Salah satunya kita mungkin sering dengar ya berkenaan dengan apa itu hukum cyber atau cyber law, atau berkenaan dengan hukum-hukum digital. Ya saat ini mau tidak mau perkembangan masyarakat harus mengarah pada kepedulian, pengetahuan, pemahaman terkait dengan penggunaan teknologi itu harus lebih dari sebelumnya. Maka generasi-generasi sekarang itu tidak bisa tuh dilebaskan dari handphonenya, karena handphone itu punya berbagai kemanfaatan, khususnya adalah memberikan informasi yang sejelas-jelasnya. Kalau tadi ada pertanyaan soal, Pak, sekarang banyak modus kejahatan yang berbasis teknologi gitu ya, atau cybercrime kita sebut. Ya karena memang saat ini perubahan masyarakat pun begitu. Tidak lagi ada orang yang melakukan penodongan di jalan, mungkin sudah tidak terlalu banyak. Tetapi sekarang pergeseran kejahatan itu sudah menggunakan sarana teknologi. Ya, seperti kasus Bjorka, hacker yang mencuri data, kemudian bocornya kasus atau data-data di salah satu platform e-commerce gitu ya, Tokopedia. Itu mereka melakukan kejahatan menggunakan teknologi. Nah, bagaimana kita mengantisipasi itu? Yang utama adalah negara harus bisa memberikan proteksi, membangun perangkat hukumnya dulu nih. Yang misalnya adalah membangun hukum terkait dengan transaksi informasi, membangun sistem rahasia data pribadi, membangun sistem perbankan yang aman, sehingga kita sebagai contoh tadi undang-undang tadi itu kita masyarakat juga merasa aman untuk tidak menjadi korban dari kasus-kasus kejahatan yang berbasis cyber tadi. Gitu. Baik, iya karena sekarang itu kalau mungkin zaman dulu orang melakukan kejahatan tadi ditodong ya. Tapi kalau sekarang ini ada yang sistemnya itu lewat handphone, lewat WA ya, dengan ngeklik aja seperti undangan, ternyata itu ada virusnya kan yang bisa. Bukan virus sih, jadi mungkin kayak seperti sistem itu bisa menguras rekening kita kan semuanya. Nah itu gimana itu? Kadang-kadang ini juga penjahat-penjahat di bidang cybercrime itu tadi nggak bisa diprediksi nih Pak Abi. Nah itu hukumnya itu landasannya apa? Apakah ada perubahan untuk hukum di ranah digital atau tetap atau bagaimana? Jadi pada dasarnya yang paling utama adalah masyarakatnya juga harus cerdas. Jadi perkembangan Society 5.0 itu adalah memaksa kita nih harus mengikuti perkembangan teknologi. Jadi awareness dan tingkat pengetahuan kita, bagaimana kita sekarang mau tidak mau harus menggunakan teknologi, yaitu yang harus kemudian ditingkatkan. Yang utama adalah bicara soal culture, soal budayanya nih. Kita sudah tidak bisa lagi menggunakan budaya konvensional gitu ya, tetapi sudah menggunakan budaya-budaya digital. Membayar khas belanjaan saja sekarang sudah bisa menggunakan transaksi e-commerce gitu, menggunakan pakai e-wallet gitu ya, dan nggak perlu lagi kita bawa uang cash. Dan itu merupakan bagian yang butuh kecerdasan juga bagi masyarakat untuk mengikuti perubahan zaman.
tadi pertanyaannya adalah bagaimana tuh Pak kalau misalnya ada kejahatan-kejahatan seperti itu Atau penipuan online. nah penipuan online. Saat ini negara kita memang sedang dalam pembenahan ya, dalam perhatian saya, dalam apa yang saya lihat dalam perkembangan belakangan, kita sudah membangun misalnya badan siber, ada juga bagian-bagian khusus cyber crime di kepolisian, kemudian ada juga unit-unit khusus terkait dengan penanganan kasus cyber di kejaksaan, dan juga membangun perangkat-perangkat yang lebih berkembang, misalnya di era perbankan yang berbasis sistem computerized itu kan sekarang kita punya pengawasan OJK gitu. Iya. Kita melihat untuk mengantisipasi pencucian uang ada PPATK, itu ada lembaga-lembaga yang harus sama-sama bekerja. Kasus terakhir misalnya ya, penggunaan binary option berkenaan dengan kasusnya Indra Kents, Denny Salmanan, ya berkenaan dengan investasi uang digital, ya itu adalah sesuatu yang kemudian kita tidak bisa menolak tuh. Iya, investasi bodong. Iya, karena masyarakat ada juga yang merasa bahwa itu sangat menguntungkan, sangat menjanjikan. Betul, investasi bodong di ranah digital ya. Betul. Aduh, ya. Mau tidak mau ya negara harus bisa memprotek. Gitu. Karena kalau istilahnya dalam hukum itu dikenal perkembangan hukum itu harus memberikan social defense kan, memberikan perlindungan bagi masyarakat. Yang utama apa yang dilakukan? Ya negaranya menyiapkan aturan hukumnya, peraturan undang-undangannya, dibuat juga lembaga-lembaga yang bisa bekerja untuk mengawal penegakan hukumnya, dan juga memberikan berbagai sosialisasi dan pengedukasian untuk masyarakat. Untuk pencegahannya ya. Betul. Karena ini kan terus berkembang, jadi Betul. apalagi proses hukum biasanya untuk suatu hal yang baru berkembang itu agak lama. Jadi ini edukasi itu tadi penting sekali untuk pencegahan itu tadi ya. Dia. Baik, Betul. Pak Abi kita akan lanjutkan kembali, namun kita jeda sejenak ya Pak Abi ya. Baik. Dan juga pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam podcast TV Show. Kali ini kita membahas mengenai keunggulan dari lulusan prodi hukum, terutama di UMJ ini, bersama dengan kaprodinya langsung, yaitu ada Bapak Abi. Nah, Pak Abi kita lanjutkan kembali nih, Pak Abi. Ini betapa tadi hukum di era Society 5.0 ini berubah ya, terutama dengan adanya zaman serba digital sekarang ini. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan kurikulumnya nih? Kurikulum untuk mahasiswa, untuk fakultas hukum, terutama prodi ilmu hukum itu sendiri, bagaimana perubahannya untuk juga menyiasati perkembangan zaman yang ada saat ini? Oke, baik. Berkenaan dengan kurikulum, tentu saja kita harus menyesuaikan dengan keterbutuhan yang ada. Kalau kita bicara tadi di awal adanya revolusi industri 4.0 atau society 5.0, maka ya mau tidak mau kita harus bisa mengantarkan mahasiswa-mahasiswa kita itu untuk siap memasuki keterbutuhan di dunia usaha dan dunia industri. Nah, berkenaan dengan prodi ilmu hukum itu sendiri, saat ini kita memang tidak boleh lagi ya memberikan proses pembelajaran yang hanya based on teori, tetapi juga harus menggunakan berbagai pendekatan-pendekatan pelatihan kemahiran ataupun praktek-praktek hukum itu sendiri. Nah, di kurikulum prodi ilmu hukum saat ini kita sudah mengembangkan kurikulum outcome based education. Artinya mahasiswa itu lebih banyak dieksplorasi baik dari penguatan teori tetapi juga penguatan keterampilan hukum. Sehingga dosen itu sekarang bukan hanya mengajar ya atau memberikan kuliah itu dengan ceramah saja, tetapi juga harus dikembangkan dengan case study, membahas kasus-kasus yang konkret, menggunakan pilot project, mereka mengerjakan misalnya dalam kasus-kasus hukum itu mereka analisis, mereka harus ikut bagaimana menelaah aturannya, bagaimana membaca fakta dan memahami kasusnya, atau menggunakan pendekatan-pendekatan tadi mereka perlu menjadi practitioner gitu. Kalau kurikulum yang lalu kan lebih pada saintik gitu ya, teori-teori yang utama lebih banyak, kemudian mahasiswa lebih banyak mempelajari terkait dengan teori dan keilmuannya. Kalau sekarang sudah tidak lagi begitu. Artinya teori itu harus terimplementasi baik dalam
bagaimana mereka membangun profil lulusan. Jadi profil lulusan di Prodi Ilmu Hukum itu setidaknya adalah 2 goalsnya. Yang pertama adalah akademisi hukum, yang kedua adalah praktisi hukum. Kenapa 2 ini? Pertama, kalau akademisi hukum adalah ya mereka yang menjadi dosen, mengajar, menjadi peneliti hukum gitu ya, atau menjadi berbagai tenaga-tenaga pengembangan keilmuan. Sedangkan kalau praktisi hukum, yang utama adalah kita kan lulusan hukum itu ya selalu berhubungan dengan bagaimana sih penegakan hukumnya, misalnya begitu. Ada yang jadi polisi, prakteknya di lapangan ya, menjadi jaksa, ada yang hakim, dan hampir setiap tahun pasti alumni di sini tuh ada yang jadi hakim, ada yang jadi jaksa, gitu, atau menjadi perangkat-perangkat di peradilan, misalkan ada yang jadi panitera dan seterusnya. Atau yang paling terbanyak adalah menjadi advokat, gitu, orang yang memberikan bantuan hukum. Sehingga kalau dilihat dari bagaimana lulusan Prodi Ilmu Hukum itu menjadi apa, ya saat ini pun nggak usah khawatir, karena dunia usaha dan dunia industri itu pasti butuh sarjana hukum. Taruhlah ada yang saya mau kerja di kantoran saja, di tempat bagaimana perusahaan-perusahaan itu bekerja. Di sana pasti juga ada sarjana-sarjana hukum yang bekerja sebagai legal staff misalnya. Dan itu sangat membantu perusahaan. Sangat dibutuhkan. Betul, sangat dibutuhkan. Artinya begini, kalau di era sekarang market signalnya itu adalah kita membaca keterbutuhan publik ya. Sebenarnya masyarakat itu membutuhkan hukum untuk apa? Ya untuk proteksi sebenarnya. Sehingga kalau taruhlah masyarakat menilai bahwa usaha itu harus ada yang memberikan advice. Maka perusahaan-perusahaan itu biasanya ada staff legal untuk memberikan legal advice sebagai advice itu ya. Atau sebagai konsultan hukumnya. Atau mereka melihat penegakan hukum sekarang itu kan juga harus berkembang, maka generasi sekarang juga harus punya minat yang baik tuh. Mau jadi polisi, mau jadi jaksa, mau jadi hakim, ya harus punya teori yang kuat ya, penguatan teori yang kuat dari hukumnya, sehingga apa yang mereka kerjakan itu ya memang mestinya seperti itu, yang sebaik-baiknya sarjana hukum. Sebaik-baiknya itu ya. Baik, jadi itu tadi untuk prospek lulusannya ada 2 itu tadi, untuk pendidik ya tadi, akademisi hukum dan praktisi hukum. Nah, lalu kaitannya juga dengan UMJ ini, untuk bisa menghasilkan nantinya lulusan-lulusan hukum yang mumpuni, apa aja nih yang dipersiapkan ataupun dijanjikan oleh jurusan hukum dari UMJ? Baik, kita memang mendesain kurikulum Prodi Ilmu Hukum itu dengan beberapa jenjang. Artinya untuk semester 1 sampai semester 4 kita memang memberikan berbagai mata kuliah yang sifatnya doktrinal, karena itu basic keilmuannya. Kemudian semester 5 ke 6 itu sudah masuk dalam beberapa penguatan konsentrasi. Nah, konsentrasi inilah yang sebenarnya bisa dipilih oleh mahasiswa di Prodi Ilmu Hukum. Kita menyediakan 4 konsentrasi. Yang pertama adalah konsentrasi hukum pidana, kedua hukum perdata, ketiga hukum tata negara dan administrasi negara, yang keempat adalah ekonomi syariah. Nah, jadi mereka bisa mengembangkan kompetensinya nih. Karena tadi itu outcome based education. Kita harus punya tujuan untuk menciptakan lulusan yang punya kompetensi berkenaan dengan hukum itu sendiri. Sehingga dalam hal demikian saya pikir tidak usah khawatir, karena kita sudah bisa membangun suasana akademik mahasiswa itu seperti apa, sehingga pada akhirnya semester 7 dan 8 mereka lebih banyak mengalami akan diajak ya berpengalaman di luar kampus, misalnya dengan belajar berpraktek. Ya, kita punya lab hukum, punya lembaga keadilan hukum. Di situ mahasiswa semester akhir bisa ikut tuh melakukan pendampingan perkara, misalnya begitu. Belajar menyusun dokumen-dokumen hukum. Dan itu akan melatih mereka untuk nanti terbiasa ketika lulus menjadi sarjana yang siap pakai, siap terjun ke masyarakat.
masyarakat. Baik. Itu berarti di semester itu akhir itu juga dilibatkan tadi ada case-case hukum ya? Betul. Yang tadi dikatakan oleh Pak Abi, itu mahasiswanya boleh langsung ikut juga untuk memantau dan juga menganalisa seperti itu. Boleh. Kasus-kasus seperti apa aja tuh Pak biasanya? Jadi biasanya di beberapa mata kuliah yang bersifat hukum acara ya, atau berbasis peradilan itu beberapa dosen memang sudah kita rancang untuk mengajak mahasiswa itu mengenali lembaga-lembaga peradilan. Ada yang ditugaskan ke pengadilan negeri, ada yang ditugaskan ke pengadilan agama, misalnya begitu. Atau kita ada juga yang berkunjung ke DPR sebagai badan-badan legislator kan gitu. Atau kita bisa terjun atau mempelajari berbagai fenomena yang ada di lembaga pemasyarakatan. Nah, mereka bisa melihat situasi nyata ketika hukum itu bekerja seperti apa. Nah, kalau tadi bicara soal kasus, setidaknya mereka bisa ikut dan merasakan bagaimana sih ketika masuk ke ruang sidang pengadilan. Mereka bagaimana bisa memahami fakta-fakta dari suatu kasus. Atau bahkan kalau dalam beberapa mata kuliah praktek, PLKH namanya, mereka justru bikin draftnya sendiri, bagaimana menyusun gugatan, bikin jawaban atas gugatan dalam perkara perdata gitu. Atau dalam perkara pidana bikin surat dakwaan, tuntutan sampai membuat putusan. Nah, itu yang kita coba kembangkan sehingga mahasiswa kita tidak kaku lagi ketika nanti dibutuhkan untuk misalnya kerja sebagai advokat, mereka sudah siap. Mereka bekerja sebagai jaksa penuntut umum, mereka sudah siap gitu. Atau menjadi hakim, mereka juga punya bekal yang cukup gitu. Karena sudah ada contoh-contoh kasus yang pernah mereka dalami sebelumnya ya. Nah, biasanya untuk tugas akhir itu ada pengabdian masyarakat juga kah, ataupun juga membantu dalam lembaga bantuan hukum seperti itu, atau dari UMJ sendiri apakah ada lembaga yang bisa memfasilitasi hal tersebut? Dalam pengembangan pengabdian ya, membiasakan diri untuk mengabdikan diri ke masyarakat, kita mungkin masih sama dengan program yang ada di universitas. Kita ada kuliah kerja nyata. Tetapi memang kurikulum OBE ini khususnya adalah perubahan terakhir di semester 7 dan semester 8 kita juga bekerja sama dengan beberapa kantor-kantor hukum atau lembaga-lembaga penegak hukum untuk mereka bisa terjun gitu dan merasakan bagaimana berpraktek di luar kampus, mempelajari berbagai hal di luar kampus. Nah, ini yang kemudian menurut saya menjadi suatu yang penting ya. Mahasiswa hukum itu harus bisa memahami bahwa mereka itu akan jadi apa sih di kemudian hari, dan kemudian itu yang mereka persiapkan semenjak di kuliah, saat kuliah. Gitu. Baik, terima kasih Pak Abi. Kita akan lanjutkan kembali, namun kita jeda sejenak ya Pak Abi. Kita simak dulu yang mau lewat berikut ini, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami, kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam podcast TV Show. Kali ini kita membahas mengenai keunggulan dari lulusan Prodi Ilmu Hukum UMJ, di mana saat ini memasuki era Society 5.0 bersama dengan Bapak Abi. Nah, kita lanjutin kembali Pak Abi. Lalu bagaimana nih tentunya untuk mendukung UMJ ini, Prodi Ilmu Hukum ini dapat menghasilkan lulusan yang kompeten, tentunya seperti apa saja yang program-program yang dihadirkan, tentunya seperti apa aja tuh Pak? Baik. Yang utama ingin saya sampaikan bahwa Prodi Ilmu Hukum FH UMJ ini sudah terakreditasi A ya, dan kita sedang mengusulkan untuk mengkonversikan predikat menjadi unggul. Jadi terkait dengan keberadaan SDM, kurikulum, suasana akademik, memang kita sudah rancang sedemikian rupa untuk menciptakan ya tadi mahasiswa yang punya kompetensi unggul ketika mereka lulus. Nah, berkenaan dengan program-program yang menunjang kompetensi bagi mahasiswa, kita paling tidak membagi menjadi dua hal. Pertama adalah program-program yang bersifat akademik, dan yang kedua adalah program-program yang sifatnya non-akademik. Jadi bukan hanya akademik, tapi saja, juga ada yang sifatnya ekstrakurikuler gitu ya, untuk pengembangan mahasiswa. Nah, berkenaan dengan akademik, kita memang meminta dosen-dosen itu tadi membangun atau merancang rencana proses pembelajaran satu semester itu bukan hanya dengan metode ceramah, tetapi juga ada yang menggunakan case study, ada yang menggunakan visit study gitu ya. Dan itu merupakan suatu cara yang menarik sekarang, ditambah kebersesuaian Prodi Ilmu Hukum dengan program MBKM.
ya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merdeka. Yang artinya ya jangan hanya kita memberikan bekal di kampus, tetapi juga melibatkan pihak di luar kampus untuk sama-sama nih memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa kita. Nah, programnya yang bersifat akademik sebagai contoh misalnya kita punya lembaga semi otonom di level kemahasiswaan UKM mahasiswa di FH. Itu yang memang fokusnya adalah berkenaan dengan studi hukum, Laskum namanya. Jadi mereka di situ banyak mempelajari hal-hal pengembangan akademik. Contohnya adalah melakukan latihan peradilan semu, kemudian mereka melatih diri untuk menyusun kontrak, menyusun legal drafting peraturan undang-undangan, dan itu dilakukan secara rutin. Dan kita menugaskan dosen untuk tetap menjadi mentor ya dalam berbagai kegiatan itu. Kemudian yang berkenaan dengan akademik juga, kita punya lab hukum. Lab hukum. Nah, laboratorium hukum. Seperti apa aja tuh Pak? Nah, Jadi bisa apa aja tuh, bisa melakukan apa aja? Laboratorium hukum itu justru kita selain memberikan pembekalan terkait dengan kemahiran hukum, tetapi juga pengembangan kompetensi yang lain. Misalnya adalah bicara soal soft skill, bagaimana sih melakukan atau membangun profiling sebagai sarjana hukum yang punya kemampuan bicara yang baik gitu ya. Jadi itu ada beberapa pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh lab hukum. Laboratorium hukum itu lebih mengedepankan pelaksanaan pendidikan hukum klinis. Jadi clinical legal studies-nya ya digodoknya di lab hukum itu. Nah, jika dalam proses pembelajaran dosen-dosen itu kemudian sering mengajak ya mahasiswa untuk terlibat dan menjalani pengalaman di luar kampus, ya tentu saja akan banyak memberikan nutrisi yang baik, wawasan yang baik untuk mahasiswa. Kalau di bidang non akademik, kita punya berbagai program-program yang sifatnya ekstrakurikuler tadi. Ada lembaga seni, ada lembaga olahraga, atau ada lembaga-lembaga yang kemudian bisa bersama universitas seperti pencaksilat gitu ya. Dan itu kemudian juga membangun tadi kepribadian seorang mahasiswa yang bisa meningkatkan kepemimpinan, tingkat kerjasama, soft skill itu tadi soft skill tadi, atau membuka jaringan ya. Saat ini penting sekali tuh, apalagi seorang sarjana hukum ya. Sarjana hukum jika itu nanti jadi advokat ataupun bukan lainnya. hanya bicara saja, tetapi juga sarjana hukum itu harus pintar menulis kan. Dokumen-dokumen hukum itu kan tidak boleh dibikin asal-asalan gitu. Maka mereka juga diajari untuk bagaimana sih menyusun surat-surat atau dokumen hukum yang baik dan benar gitu. Nah, itu adalah beberapa program. Kalau berkenaan dengan prodi ilmu hukum kita, kebetulan saya sebagai wakil ketua Asosiasi Program Studi Ilmu Hukum PTM se-Indonesia. Jadi saya wakil dia. Jadi di lembaga asosiasi itu pun kita selalu membiasakan diri gitu ya, membangun kultur pendidikan hukum yang baik. Salah satunya UMJ ini kan kampus yang dianggap paling yang pertama ya kalau di PTM itu yang pertama, dan Fakultas Hukumnya sejak 1963 kita sudah ada. Jadi kita sering sharing experience, berbagi pengalaman, sehingga pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, begitu juga dengan pengembangan SDM dosen dan mahasiswa, itu kita bisa saling bertukar pikiran dengan sesama mengurus program studi di lingkungan PTM se-Indonesia. Gitu. Iya, baik. Nah, itu jaringan, itu tadi kan yang penting juga dibangun adalah soft skill dan jaringan. Nah, jaringan yang dijalin ini kerjasama dengan pihak mana saja, Pak? Sejauh ini kita sudah bermitra dengan lembaga-lembaga pemerintahan, misalnya Kementerian Hukum dan HAM, khususnya adalah Kanwil Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta, kemudian Provinsi Banten. Kita juga kerjasama dengan Ombudsman. Kemudian kita juga sedang melakukan penjajakan dengan BPKN, itu Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Kita juga kerjasama dengan beberapa universitas di sekitaran kita nih, misalnya ada perguruan tinggi swasta di sekitaran kita, atau dengan perguruan tinggi Muhammadiyah yang lain. Dan kita juga sekarang sudah memiliki beberapa kerjasama dengan universitas di
luar negeri. Salah satunya dari India dan ada satu lagi dari Korea gitu. Ini bisa untuk pertukaran pelajar atau salah program seperti apa satunya ini? Ya. yang so far kita udah laksanakan adalah kita mengundang mereka sebagai dosen tamu, dan kita juga bisa saja mengirimkan dosen kita Dosen ke tamu sana di sana. dan menulis penelitian bersama. Ini dosen tamunya offline atau online? Yang Ngajar pernah ya? kita laksanakan memang kita bekerja sama dengan PTM-PTM lain ya, misalnya untuk mengadakan international conference. Jadi kita mengadakan kegiatan bersama. Kalau untuk menjadi hostnya, mudah-mudahan di waktu yang akan yang tidak jauh lagi kita bisa mengadakan sendiri gitu ya, dan kita mengundang narasumber-narasumber dari negara lain untuk bisa memberikan kuliah di sini. Iya, Gitu. baik ya. Lalu bagaimana dengan dosen-dosennya Pak? Dosen-dosennya ini seperti apa saja yang diberikan ataupun juga dipersiapkan dari UMJ ini? Kalau dalam ketersediaan sumber daya dosen, Fakultas Hukum UMJ ini saya pikir paling punya keunggulan ya. Saat ini Seperti kita apa? punya 2 guru besar. Dan hampir 90% dosennya sudah doktor. Ya, dengan gelar lektor kepala. Jadi kalau kita lihat bahwa bobot dosennya seperti apa, kita punya keunggulan. Jadi mata kuliah itu, apalagi mata kuliah yang sifatnya doktrinal, itu tidak diberikan ke dosen-dosen baru. Justru diberikan dosen-dosen yang sudah guru besar atau minimal doktor. Karena Jadi, itu intinya ya. Iya Pak Abi, betul, ya, itu harus sih mata kuliah fundamen ya. Jadi iya. semester 1 sampai semester 3 itu lebih sering mereka bertemu dengan guru-guru besar di sini. Jadi itu yang juga membangun suasana akademik yang bagus kan. Iya. Bahwa mereka mahasiswa baru itu diajar sama langsung sama guru profesor besarnya, gitu, iya, sama guru profesor. besarnya. Mereka dapat ilmu dari yang punya ilmu yang ahlinya. sebenarnya gitu, sehingga itu yang penting. Dan Betul. budaya akademisnya kemudian mungkin yang tadinya mahasiswa tidak punya minat di ilmu hukum kemudian bisa menjadi suka, bahkan bisa menekuni dengan baik hingga dia selesai dan lulus kuliah gitu. Iya. Ya luar biasa, karena mahasiswa S1 ini udah bisa belajar langsung sama guru Betul. besar yang itu tadi, yang ahli benar-benar Betul. menguasai bidang keilmuan hukum itu tadi. Iya. Nah, kita pengen tahu juga nih bagaimana kaitannya dengan jaringan alumni, hubungan yang terjalin juga antar mahasiswa baru. Tapi simpan dulu ya Pak ya, kita akan bahasnya di segmen selanjutnya. Pemirsa tetap bersama kami, kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kembali lagi dalam podcast TV Show. Kita masih membahas mengenai program studi ilmu hukum nih, dan juga keunggulan dari lulusan-lulusan prodi hukum di UMJ bersama dengan Kaprodi dari ilmu hukum UMJ, yaitu Bapak Abi yang juga ternyata merupakan alumni dari program studi hukum di UMJ ini ya Pak ya. Betul, betul. Luar biasa sekali ya. Nah, kalau sekarang ini kerjasama yang dijalin juga dengan para alumni dari Fakultas Hukum UMJ ini seperti apa Pak? Untuk alumni tentu saja kita punya wadah ya, Ikatan Alumni FHUMJ, karena kita sudah melahirkan lulusan sejak tahun 1960-an ya. 1960-an ya, iya. Jadi dan itu menjadi alumni pertama UMJ juga. Jadi lulusan pertamanya UMJ itu ya dari Fakultas Hukum. Itu Profesor Arso. Iya. Dan tanggal 14 November itu menjadi hari alumni ketika Prof Arso itu lulus. Nah, itu jadi menarik ya. Dan jajaring alumni kita ataupun para lulusan prodi ilmu hukum saat ini sudah banyak menempati jabatan-jabatan publik. Kita punya hakim Mahkamah Konstitusi, sudah ada yang pernah alumni kita Dari ada 2 sini. orang dari Pak Dr. Wahidudin, ada Pak Patrialis, kemudian Oh ada ya, Pak Patrialis Akbar dari UMJ dari ya, sini, Pak, dan ya. kemudian ada juga staf ahli Kapolri saat ini masih aktif, Dr. Hairul Huda. Dulu ada komisioner Komisi Kejaksaan, Bapak Dr. Rantawan Janim. Ada juga yang sekarang bertugas sebagai Dirjen HAM, Pak Dr. Mualimin Abdi juga alumni kita. Bahkan dulu dalam beberapa kesempatan yang lalu ya banyak sekali, termasuk Dr. Amin Suma dulu Iya, ketika Pak Amin Suma. juga alumni dari sini gitu. Dan Iya. itu merupakan keunggulan. Salah satu hal yang menjadi keunggulan dari FHUMJ adalah kita memiliki jaringan luas dan termasuk kampus hukum yang tua gitu ya di Jakarta. Sehingga ada yang jadi hakim, ada yang jadi jaksa. Wakil Jaksa Agung periode yang lalu itu Dr. Arminsyah, itu sekarang sudah almarhum ya. Itu adalah alumni kita juga. Ya, jadi banyak sekali alumni yang sudah tersebar.
Yeah. Artinya tidak bukan berarti kita menyombongkan diri ya, tapi karena memang lulusan FHUMJ itu sudah diakui, sudah teruji ya Pak ya. Sudah diakui oleh publik, berada mereka di lingkungan pemerintahan, ada yang juga pernah jadi anggota DPR dan seterusnya. Itu merupakan prestasi. Dan Fakultas Hukum UMJ selalu menjaga silaturahmi dengan alumni-alumninya. Dan mereka selalu mengadakan ya, biasanya dulu secara rutin kita mengadakan alumni awards. Itu menarik juga karena apa? Kita menghimpun di tanggal 14 November itu di hari alumni itu mengundang alumni-alumni sejak ya tahun-tahun lalu hingga sekarang. Sehingga kita membuat event-event bersama, dan salah satunya tadi alumni award, memberikan penghargaan ya bahwa mereka adalah orang-orang yang pernah kuliah dan berprestasi. Ya, dengan posisinya sekarang sehingga kita bisa terus bersinergi gitu menjadi bagian dari fakultas. Yang sudah berdedikasi juga ya untuk bangsa dan negara ini. Karena satu komponen penting ya besarnya suatu program studi itu ya karena alumninya justru juga dikenal sebagai alumni yang baik, punya kompetensi, punya prestasi, begitu. Dan saya sebagai alumni juga tadi udah dibocorin. Nah ini sebagai bentuk bagaimana kita menjaga kesinambungan alma mater ini. Jadi salah satu pesan dulu Profesor Ruslan Saleh itu pernah mengatakan ya ketika dulu menjadi bagian dari Fakultas Hukum, yang bisa membesarkan kampus FHUMJ ini adalah alumninya. Sehingga sejak tahun 80 hingga sekarang kita terus melakukan kaderisasi dosen. Dan saya merupakan kader dosen, diambil dari lulusan yang terbaik, kemudian dikuliahkan kembali. Alhamdulillah saya menjadi terbaik juga ketika lulus S2, dan kemudian dikuliahkan lagi untuk S3, dan saya yang terbaik juga untuk lulusan S3 di kampus lulusan saya. Jadi artinya kita memang membangun kultur sumber daya dosen itu yang memang punya rasa memiliki ya. Jadi punya sense of belonging terhadap perkembangan dan bagaimana seharusnya FHUMJ itu ke depan. Begitu. Baik ya, luar biasa sekali Pak Albi. Ini ternyata memang sudah tidak diragukan lagi ya, lulusan-lulusan dari UMJ sudah banyak berkiprah dan juga menduduki posisi-posisi penting di masyarakat. Dan termasuk juga Pak Abi yang sekarang juga sebagai akademisi ya. Dan selain akademisi juga sebagai praktisi Pak Abi. Saya sudah memiliki lisensi advokat ya sejak 2016. Jadi artinya memang advokat itu kan dapat memiliki lisensi ketika usia 25 tahun. Nah, ketika saya usia 25 tahun, saya sudah punya lisensi advokat dan berpraktik. Ya, itu adalah bagian dari pengembangan. Jadi, dosen-dosen di FHUMJ memang kita dorong untuk punya pengembangan di luar mengajarnya. Sehingga apa yang mereka lakukan, misalkan saya sebagai advokat, juga sebagai ahli hukum pidana, itu bisa kita berikan sharing experience kepada mahasiswa bahwa ini loh yang sebenarnya akan dilakukan oleh advokat sebagai konsultan hukum dan seterusnya. Dan sekarang yang sedang terjadi ya untuk kasus-kasus yang sedang berkembang. Boleh sharing juga pengalaman saat menangani kasus, misalnya kasus tersulit ataupun juga kasus yang berhasil lagi ditangani oleh Pak Abi selama pengalamannya selama ini Pak. Silakan. Kalau menjadi advokat ya, ada beberapa kasus yang menarik sebenarnya, tetapi mungkin sih tidak bisa perlu jelaskan semua. Tetapi berkenaan dengan baik perkara yang besar atau ringan, pada dasarnya capeknya sama gitu ya, Pak, ya? Pada dasarnya capeknya sama. Tetapi itu memberikan pengalaman buat kita juga sebenarnya untuk kita harus benar-benar siap gitu ketika menangani suatu perkara. Dengan perkara berikutnya kita terus belajar. Dan yang utama bagi misalkan saya sebagai advokat ya memberikan pelayanan yang terbaik sebagai pembela hukum yang baik dan jujur gitu. Jadi pesan buat mahasiswa Fakultas Hukum, setelah kalian lulus ya jadilah advokat yang baik, jadilah polisi yang baik, jaksa yang baik, hakim yang baik, atau menjadi lulusan-lulusan yang kemudian membawa manfaat untuk masyarakat. Gitu ya. Jadi walaupun ini kasus besar sama kasus kecil tuh sama aja capeknya, tapi nggak boleh pilih-pilih ya Pak ya. Tetap harus dijalani juga. Kalau pengalaman sedikit ya. Jadi dulu
di awal kelulusan saya di FOMJ, kita punya lembaga keadilan hukum kan di Fakultas Hukum. Dan disitulah saya banyak belajar bagaimana sebenarnya hukum itu bukan hanya untuk orang yang punya uang, tetapi bagi masyarakat yang secara finansial itu tidak punya kemampuan, mereka juga bisa mendapatkan keadilan menggunakan pos-pos Bakum atau lembaga bantuan hukum di kampus. Dan udah terbiasanya kita menangani perkara-perkara masyarakat rentan ya. Itu jadi kita belajar juga ya. Iya betul. Belajar jadi justru kasus. malah kita bisa memahami ternyata kasus-kasus di masyarakat yang tidak mampu juga ya banyak permasalahan dan dinamikanya juga sangat menarik gitu. Ya. Betul. Tapi kenapa sih Pak kok identiknya memang terutama untuk advokat ya, ini identiknya memang butuh biaya besar ya untuk menggunakan jasanya gitu. Kenapa gitu Pak? Itu mungkin hanya image ya, karena kalau sekarang dalam kondisi kekinian pemerintah sudah memberikan atau membuat undang-undang bantuan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Jadi ada lembaga-lembaga bantuan hukum yang memberikan bantuan cuma-cuma, ada juga lembaga-lembaga konsultasi dan bantuan hukum yang ada di kampus-kampus yang mereka bisa memberikan bantuan hukum cuma-cuma, sehingga nggak usah khawatir. Jadi masyarakat yang mungkin secara finansial tidak bisa membayar lawyer gitu ya, sekarang ada pemerintah yang bisa membantu atau mensubsidi terkait dengan pemberian bantuan hukum itu. Iya, jadi tenang, jangan khawatir ya, tetap ada yang akan membela pihak yang benar gitu ya. Baik, nah Pak Abi menarik sekali, boleh juga nih Pak Abi memberikan statement ataupun juga kesimpulan mengenai hukum di era Society 5.0, seperti apa nih yang harus diperhatikan oleh masyarakat? Lulusan prodi ilmu hukum di era Society 5.0 harus menjadi sarjana-sarjana hukum yang memiliki kompetensi, baik berkenaan dengan penguatan teori ataupun juga kemahiran dalam berpraktek hukum, sehingga sarjana-sarjana hukum ketika terjun ke masyarakat bisa menjadi sarjana-sarjana hukum yang bermanfaat dan dapat memberikan solusi-solusi penyelesaian hukum yang baik. Dan penting sekali ya dari kami prodi ilmu hukum mengajak masyarakat atau calon-calon mahasiswa untuk bergabung bersama kami untuk sama-sama kita mengembangkan kompetensi saudara menjadi sarjana hukum yang unggul. Baik, terima kasih Pak Abi atas tadi statementnya dan juga ajakannya untuk bergabung nih. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi bagi teman-teman mungkin yang ingin bergabung dan juga melanjutkan pendidikan tingginya ya. Betul. Di jurusan ilmu hukum. Jadi tercerahkan ya dan juga jadi mendapatkan ilmu-ilmu baru yang tentunya bermanfaat. Mudah-mudahan buat kita semua ya. Pak Abi, baik sekali. Terima kasih Pak Abi, sukses selalu. Amin. Untuk Pak Abi dan juga sama-sama, untuk prodi hukumnya UMJ. Baik. Dan juga pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyaksikan podcast TV Show kali ini dari awal hingga akhir. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Tiba waktunya bagi saya Vini Auliani dan juga narasumber kami yaitu Bapak Abi serta rekan-rekan juga teman-teman semuanya yang sudah membantu terselenggaranya acara ini. Kami mohon pamit pemirsa, jangan lupa untuk saksikan PTV Show hanya di TVMU TV Muhammadiyah. Akhir kata, nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.